Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezeki, diberi kesehatan, serta umur yang panjang. Oke, kali ini berjumpa lagi di channel saya Jalan Kumuh. Namun sebelum lanjut, mari kita like dan subscribe channel ini agar kami selalu bersemangat untuk memberikan informasi yang terbaik untuk Anda semuanya. Oke, kali ini saya akan membahas perawatan berkelanjutan terhadap tanaman kopi. Seperti yang Bapak ini lakukan, ini adalah contoh perawatan terhadap tanaman kopi. Agar mendapatkan hasil yang merah merona sampai 1 ton, 2 ton, bahkan sampai 3 ton, maka tidak luput dari proses perawatan berkelanjutan terhadap tanaman kopi. Bagaimana perawatannya? Mari kita simak ulasan berikut. Tahap yang pertama adalah pembersihan lahan. Untuk mendapatkan kopi yang daunnya biru, buahnya lebat, dan bunganya serba putih dan juga banyak, maka hal yang pertama adalah harus terbebas dari gulma. Untuk membersihkan gulma, minimal dalam setahun itu sebanyak 4 kali. 2 kali penyemprotan dan 2 kali melakukan penebasan lahan. Kalau kita terlalu banyak melakukan penyemprotan, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kopi itu sendiri. Kopi yang penuh dengan gulma, maka pertumbuhannya akan terhambat, daunnya itu akan menguning dan berpengaruh terhadap pembungaan dan buah nantinya. Nah, maka dari itu, maka kita perlu melakukan pembersihan gulma. Yang kedua ialah mencopot tunas baru yang tumbuh di batang dan juga memotong ranting-ranting yang kita anggap tidak terlalu produktif. Jadi kita bisa menyisakan ranting yang produktif atau ranting baru yang baru mulai bermunculan. Jika hal demikian seperti pencopotan tunas dan ranting tidak kita lakukan, maka tanaman kopi itu akan berebutan unsur zat hara pada tanaman itu sendiri. Misalnya kita berfokus memberikan pada tanaman kopi, maka dia unsur haranya bisa didapatkan pada tunas yang baru bermunculan. Nah, maka dari itu kita memerlukan pencopotan tunas dan ranting yang tidak produktif. Waktu melakukan pencopotan tunas dan ranting ialah sebaiknya sehabis masa panen, karena untuk menyiapkan
bakal ranting-ranting yang akan berbuah di kemudian harinya. Bisa juga dilakukan tepat di waktu pemanenan. Contoh ranting yang produktif ialah yang baru tumbuh dan ruasnya yang belum berbuah lebih dari 10 ruas, maka itu lebih baik kita pertahankan. Tahap yang ketiga ialah pemupukan terhadap tanaman kopi. Seperti yang kita ketahui, kopi memerlukan pupuk, baik itu terhadap pertumbuhan, pembungaan, dan ketahanan batang, buah, dan juga dahan. Nah, maka kita perlu membutuhkan pupuk yang tepat pada tanaman kopi. Pupuk yang tepat ialah yang mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen sebagai penyubur atau sebagai perangsang pertumbuhan tunas dan membuat daun biru seperti ini. Itu fungsi dari nitrogen. Sedangkan fungsi fosfor ialah untuk merangsang pertumbuhan bunga dan memberi ketahanan terhadap bunga. Terus selanjutnya fungsi dari kalium. Kalium berfungsi sebagai ketahanan batang, dahan, dan juga sebagai penahan buah agar tidak rontok di kemudian harinya. Cara pemberian pupuk tergantung dari selera masing-masing. Kalau saya pribadi hanya memakai sekitar setengah kilo per batangnya. Antara pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium menjadi satu, terus kita taburkan. Waktu melakukan pemupukan ada baiknya sehabis kita melakukan pembersihan lahan. Fungsinya agar tanaman kopi itu tidak berebutan pupuk yang kita taburkan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu sekilas pembahasan seputar perkebunan kopi. Semoga video ini bermanfaat dan juga tetap selalu bersemangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.